$500, $2,000. Hey, Jim! Kalau ada orang yang betah main judi, itu bukan berarti dia selalu menang dan dapat uang dari sana. Tapi karena ia sudah terlanjur berada dalam siklus tersebut dan gak bisa keluar lagi. Jika awalnya dibuat menang, itu cuma akal-akalan bandar, sampai akhirnya kalah dan rugi berat. Karena bagi para pemain judi, momen kemenangan bukan mendapat banyak uang, tapi ketika dia berhasil keluar dari lingkaran perjudian. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Jim Bennett. Dia adalah cucu dari konglomerat yang sedang sakit parah, yang kemudian meninggal dunia. Kalau biasanya orang kaya akan meninggalkan warisan segunung untuk keturunannya, tapi kali ini Jim gak dapat warisan sepeser pun. Hal itu menjadi keputusan sang kakek karena ia gak ingin cucunya terlena dengan kekayaan. Dan faktanya Jim ini memang gak bisa ngatur keuangannya. Seberapa banyak uang yang ia dapat, Jim selalu berakhir di meja judi. Seperti malam ini, Jim mempertaruhkan uangnya dalam permainan blackjack. Awalnya memang Jim bisa memenangkan permainan itu, tapi ketika Jim melipat gandakan uangnya, ia malah selalu kalah. Dan modalnya pun jadi ludes tanpa sisa. Jim kemudian beristirahat untuk merenungi nasibnya yang buruk hingga seorang rentenir bernama Neville menghampirinya. Tadinya Neville cuma ingin kenalan, sampai lama-lama ia menawarkan pinjaman kepada Jim untuk main lagi. Akan tetapi Jim menolaknya. Dan bukannya berutang, Jim justru menantang Neville dengan mempertaruhkan uang terakhirnya. Neville lantas dengan senang hati menerima tawaran itu. Tapi ketika mereka akhirnya bertanding, Jim lagi-lagi harus menerima kekalahan. Akhirnya Jim pun menemui Tuan Lee, rentenir sekaligus pemilik rumah judi, untuk meminjam uang. Namun tentu aja Tuan Lee menolak permintaan Jim karena sebelumnya Jim sudah berutang sebesar $240.000. Tapi Jim memaksa sampai Tuan Lee pun akhirnya mengancam harus segera melunasi utang itu dalam waktu 7 hari. Jika Jim gak bisa melunasinya, maka nyawa Jim akan jadi taruhannya. Dan oleh karena itu Jim pun gak punya pilihan lain. Ia pun menemui Neville dan berutang $50.000. Tapi sebenarnya Neville ini sedikit keberatan karena ia tahu kalau Jim punya utang juga dengan Tuan Lee, dan itu pun gede banget. Neville juga memastikan kalau utang itu nanti memiliki bunga 20%, tapi Jim tetap gak peduli. Dia hanya ingin bermain dan memenangkan perjudian. Maka setelah itu Jim pun punya uang lagi hasil utangnya pada Neville. Ia pun langsung membayar sebagian utangnya kepada Tuan Lee sebanyak $40.000, lalu menyisakan $10.000 untuk ia pertaruhkan lagi di meja judi. Kemudian Jim pun kembali ke meja blackjack. Sama seperti sebelumnya, Jim memenangkan permainan itu dari awal, hingga ia pun terus menaikkan taruhannya sampai ke permainan akhir. Tadinya dealer di depannya terlihat ragu karena Jim ingin bermain terus-terusan. Tapi karena Jim memaksa, akhirnya permainan itu pun sampai di putaran terakhir dan Jim bisa memenangkan permainan ini. Setelah itu Jim pun seharusnya bisa pulang atau melunasi utangnya pada Tuan Lee ataupun Neville. Sayangnya Jim justru tertarik dengan meja roulette. Dan tanpa ragu sedikit pun Jim langsung mempertaruhkan semua uang yang baru aja ia dapatkan. Beberapa saat kemudian setelah bolanya berhenti, ternyata Jim kembali kalah. Dan uangnya seketika lenyap tanpa sisa. Kekalahan ini pun diam-diam disaksikan oleh seorang gadis yang bernama Amy Phillip.
Dia adalah seorang mahasiswi yang bekerja di kasino tersebut dan sebenarnya sedikit terkejut ketika melihat Jim berada di sana. Karena Jim adalah dosennya di kampus. Esok harinya Jim pun mengejar mata kuliah novel modern. Dia adalah dosen jurusan sastra linggis sekaligus penulis novel. Dan siang itu Jim menjelaskan tentang bakat alami seseorang ketika menjadi seorang penulis. Bakat yang ia temukan kepada Amy. Meskipun Amy adalah mahasiswi yang begitu pendiam, tapi menurut Jim tulisan-tulisan Amy selama ini menunjukkan bakatnya yang terpendam. Pujian ini pun membuat Amy merasa tersanjung. Bahkan setelah itu Jim pun memintanya untuk duduk di depan karena Amy pantas mendapat sorotan. Sementara itu di luar kelas, Jim tetaplah seorang Jim yang semalam merungkat gara-gara judi. Ia lantas menemui ibunya yang bernama Roberta dan meminta uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sang ibu pun curiga karena seharusnya gaji seorang dosen udah cukup untuk makan sehari-hari. Ibu Jim itu pun menyalahkan gaya hidup putranya yang terlalu mewah, sehingga ia nggak ingin memberikan uang lagi kepada Jim. Karena sebenarnya sang ibu belum tahu kalau Jim punya utang sebesar $260.000. Jim kemudian merasa putus asa. Ia bahkan membuang ponselnya supaya nggak diteror oleh para rentenir. Untuk itu, melalui seorang temannya yang bernama Eddie, Jim berniat menemui Frank, seorang rentenir yang lain. Ia langsung berutang sebesar $260.000. Frank pun terkejut karena utang itu terlalu besar dan rasanya aneh kalau seorang dosen berhutang sebanyak itu jika tidak ada permasalahan darurat. Frank lantas menanyakan latar belakang keluarga Jim karena ia takut kalau Jim akan kabur begitu aja. Sampai akhirnya Frank tahu kalau utang itu digunakan untuk melunasi utang yang lain gara-gara kalah judi. Untuk itu Frank lantas menyuruh Jim untuk memohon padanya, bahkan merendahkan harga dirinya agar memberikan pinjaman kepadanya. Tapi tentu aja Jim menolak. Ia memilih untuk pergi dan mencari cara lain untuk melunasi hutangnya. Dengan kegagalan negosiasi itu, Jim pun kembali ke kampus dan merenungi nasibnya yang sedang buruk. Lalu gak lama kemudian seseorang tahu-tahu memasuki kelasnya, padahal Jim tidak sedang mengajar. Dan orang itu adalah Amy. Rupanya Amy masih mengingat janji Jim kemarin yang ingin bertemu dengannya untuk membahas novel modern. Tanpa Jim sadari, Amy ternyata juga terus mengingat pujian Jim sehingga membuatnya bersemangat dalam menulis. Sayangnya hari ini bukanlah hari terbaik Jim. Ia malah mengusir Amy dan mengaku kalau kemarin hanyalah pembelajaran di ruang kuliah aja. Dan hal ini pun otomatis membuat Amy kecewa. Akan tetapi Amy kemudian menyadari kalau Jim sepertinya mengalami hari yang buruk. Ia pun berusaha membangkitkan semangat Jim dan mengingatkan kalau pria ini adalah seorang penulis novel terbaik yang pernah ia temui. Setidaknya Jim gak boleh menyerah apapun permasalahan yang sedang ia hadapi sekarang. Jim pun kemudian pulang ke rumah, tapi ia malah diteror oleh Neville. Neville sengaja menelponnya karena ia mendengar kalau Jim mendatangi Frank. Akan tetapi Jim berkata jujur jika ia tidak berhutang gara-gara persyaratannya membuatnya sangat kesal. Jadi akhirnya Neville mengingatkan Jim kalau Senin nanti Jim harus cepat bayar utangnya. Namun Jim kini udah pasrah. Ia lantas menyerahkan mobil BMW-nya sebagai jaminan. Karena sampai sekarang Jim belum mendapatkan uang sama sekali. Keesokan harinya Jim pun mengajar seperti biasa. Namun berbeda dengan yang kemarin, kali ini mahasiswanya begitu sedikit. Bahkan tidak ada satupun yang memperhatikannya. Jim pun kemudian sangat murka karena merasa tidak dihargai oleh murid-muridnya. Ia lantas menegur seorang mahasiswa populer bernama Lamar yang berkali-kali main HP di kelas. Sampai kesabaran Jim pun habis dan mengusir semua mahasiswanya kecuali Lamar. Lamar ini bernama lengkap Lamar Allen. Dia adalah pemain basket kebanggaan kampus yang juga bermain untuk klub Wildcat. Saat ini Lamar sangat dibanggakan oleh semua orang. Jadi Jim berpikir kalau hal itulah yang membuat Lamar meremehkan kuliahnya. Akan tetapi permasalahan pribadi Lamar ternyata lumayan rumit. Sekarang ia menderita cedera lutut, tapi Lamar tak bisa menceritakannya pada siapapun termasuk pelatihnya.
Lamar terpaksa mengistirahatkannya karena saat ini ia harus bermain supaya mendapat promosi sebagai pemain profesional. Sedangkan kalau Lamar mengatakan secara jujur mengenai kondisinya sekarang, ia pasti akan disuruh istirahat dan kesempatannya untuk promosi sebagai pemain profesional akan hilang. Padahal saat ini Lamar membutuhkan uang untuk biaya operasi sang ibu dan untuk merawat adiknya yang cacat. Posisi Lamar amatlah terjepit dan Jim menyadari kalau muridnya ini tidak bermain basket untuk dirinya sendiri, tapi demi keluarganya. Lalu keesokan harinya anak buah Neville sudah mengambil BMW milik Jim. Jadi sekarang Jim gak bisa berbuat apa-apa selain menyesali perbuatannya. Sementara itu Jim juga menonton pertandingan Lamar yang begitu hebat. Sampai tiba-tiba ibu Jim datang dan langsung memarahinya karena curiga jika Jim memasang taruhan pada pertandingan basket itu. Kemarahan dan kecurigaan itu tentu saja beralasan karena sebelumnya Roberta telah ditelepon rentenir untuk menagih utangnya Jim. Dari telepon itulah Roberta akhirnya sadar kalau putranya ini sedang terlilit utang yang sangat amat besar. Ia pun bertanya jumlah utang Jim dan Jim akhirnya menjawab dengan jujur. Hal itu membuat Roberta sangat marah. Ia kecewa dengan Jim, tapi bagaimanapun juga Jim adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Jadi Roberta bersedia membantu Jim dengan melunasi semua utangnya. What'll they do to you if you don't pay? What I owe? Wife and family? Gara-gara Jim, Roberta kemudian mengambil uangnya sebesar $260.000 tunai di bank. Dan saking besarnya jumlah itu, teller bank sempat curiga dan khawatir jika Roberta adalah seorang ibu yang diperdaya oleh anaknya sendiri. Namun Roberta berusaha meyakinkan pihak bank bahwa dengan sangat sadar ia ingin mengambil uang itu. Hal ini pun menunjukkan kalau Roberta ini benar-benar ingin anaknya lepas dari utang yang membuat hidupnya bermasalah. Akan tetapi, Jim terlihat tidak tahu terima kasih. Ia tidak menghargai ibunya sampai membuat Roberta merasa kecewa. Jim kemudian langsung mengungkit perpisahan kedua orang tuanya ketika ia masih kecil, sehingga Roberta pun merasa sakit hati. Wanita itu kemudian memutuskan untuk pergi dan mengingatkan Jim bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya mendapat bantuan dari sang ibu. Even if I say goodbye, consider it. Setelah itu Jim cuma duduk di tepi jalan karena sekarang ia nggak punya mobil. Dan pada saat itulah kebetulan Amy melewati jalan tersebut dan memberi tumpangan kepada Jim. Namun mereka berdua nggak langsung pulang. Amy justru ngajakin Jim jalan-jalan. Kemudian cerita kalau ia sudah tahu kalau dosennya ini diam-diam suka main judi. Amy akhirnya mengaku kalau ia menyaksikan kekalahan Jim di kasino tempo hari. Jadi ia memahami kalau dosennya akhir-akhir ini menjadi sangat pemarah dan terlihat mengalami hal buruk sepanjang hari. Dan berkat cerita Amy ini akhirnya Jim pun menceritakan semuanya kalau ia punya utang yang sangat banyak. Dan satu-satunya cara yang ia tahu untuk melunasi utang itu adalah dengan bermain judi kembali. Karena sekali ia menang besar, maka semua utangnya akan lunas tuntas. Oleh karena itu, siang ini Jim pun ngajakin Amy ke kasino. Ia memasang taruhan di meja blackjack dan berharap kalau bisa melipat gandakan keuntungannya. Sayangnya kenyataan gak berkata demikian. Jim lagi-lagi harus menelan kekalahan dan kembali bangkrut tanpa uang sepeser pun. Jim lantas benar-benar menyerah. Ia bahkan berpikir kalau dirinya memang diciptakan untuk gagal. Namun lagi-lagi Amy menyemangati Jim karena ternyata dia menyukai Jim dan bersedia menemani Jim dalam titik terendahnya. Anjay, sisain satu yang kayak gini ya Allah. Sayangnya lagi-lagi Jim selalu dihantui oleh Neville dan anak buahnya yang menagih hutang. Mereka selalu berhasil menemukan Jim dan meminta utangnya segera dibayar. Tapi dalam kondisi seperti ini, Jim udah pasrah. Ia udah gak punya uang. Bahkan ia masih utang di tempat lain juga. Dan itu membuat Neville geram. Ia lantas menanyakan seseorang bernama Lamar Allen yang membuat Jim langsung waspada. Jim tahu kalau Lamar adalah muridnya, jadi ia gak ingin Lamar terjerumus ke dalam masalah utang piutang seperti dirinya. Dan oleh karena itu Jim pun berbohong gak kenal Lamar sama sekali.
Namun karena Neville terus mendesaknya, Jim kemudian memberikan nomor telepon lamar yang salah untuk menipu Neville. Esok harinya Tuan Lee tahu-tahu mendatangi rumah Jim untuk menagih hutang. Mereka bahkan membongkar dan membawa barang-barang berharga milik Jim yang tersisa. Karena Jim gak punya uang sama sekali, Tuan Lee sendiri menyadari kalau posisi Jim sekarang sangatlah sulit. Tapi Tuan Lee juga gak mau tahu karena saat ini ia hanya ingin uangnya kembali. Jadi setelah itu Jim pun menjual satu-satunya barang berharga yang ia miliki, yaitu jam tangannya. Seharusnya jam tangan itu berharga sangat mahal, setidaknya lebih dari $6.000. Tapi si penjual jam tangan menawarnya dengan harga yang sangat murah. Jim pun kesal banget. Saat ini kondisinya semakin terdesak dan harusnya tidak terlibat tawar-menawar, karena itu akan menyita waktu. Akhirnya Jim pun meninggalkan toko tersebut sampai ia kembali ditangkap oleh anak buah Neville. Gak lama kemudian Jim dibawa ke sebuah gudang kosong dan bertemu dengan Neville. Pria itu ternyata begitu marah setelah mengetahui kalau Jim telah menipunya tentang lamar. Padahal saat ini Neville sedang membutuhkan lamar supaya bisa memenangkan taruhannya pada pertandingan basket Wildcat esok hari. Dan oleh sebab itu Neville meminta Jim untuk menyampaikan pesannya ini kepada lamar. Dan jika Jim tidak melakukannya, maka Neville akan mengancam kehidupan Amy. Dan hal itu pasti membuat Jim sangat khawatir. Maka dari itu setelah kembali ke kampus, Jim pun langsung menghindari Amy. Amy yang sama sekali gak mengerti perubahan sikap Jim ini pun menuntut sebuah penjelasan. Akan tetapi tentu aja Jim gak ingin menjelaskannya. Dia hanya ingin melindungi Amy dari Neville. Tapi saat ini ia gak bisa berkata jujur. Jadi dengan sangat terpaksa Jim membiarkan Amy marah dan kecewa pada dirinya. You can't talk to people like that. Setelah itu Jim pun pergi menemui Lamar yang sedang latihan. Awalnya Lamar mengira kalau dosennya itu menemuinya untuk urusan kuliah. Tapi ternyata Jim justru menanyakan pertandingan basketnya. Akhirnya setelah itu Jim pun meminta bantuan Lamar untuk mengatur skor hasil pertandingan. Jim ingin Lamar memenangkan timnya tapi dengan selisih gak lebih dari 8 poin. Jika Lamar berhasil melakukannya, Jim akan memberikan uang sebanyak $150.000 untuk biaya pengobatan ibu dan adiknya. Selanjutnya Jim menuju tempat Frank. Di sini ia ingin berhutang $260.000 lagi. Frank pun merasa kasihan karena ia tahu kalau Jim udah berhutang di 2 tempat. Tapi karena Jim memaksa, akhirnya Frank pun memberikannya. Asalkan Jim memberikan data pribadi keluarga terdekatnya termasuk nomor rekening. Karena data itu nanti akan menjadi jaminan jika Jim gak bisa membayarnya, maka Frank akan langsung mengosongkan seluruh rekening untuk melunasinya. Setelah mendapatkan uang dari Frank, Jim menemui Tuan Lee di markasnya. Tanpa rasa takut Jim berkata ingin meminjam uang lagi sebesar $150.000. Permintaan Jim itu tentu membuat Tuan Lee marah, kemudian menyuruh anak buahnya langsung menghajar Jim. Dan meskipun dirinya udah dibikin babak belur, Jim tetap ingin berhutang sampai Tuan Lee luluh kemudian memberikannya. Jadi setelah mendapatkan uangnya, sekarang Jim meminta tolong lagi kepada Dexter, muridnya, untuk mempertaruhkan uang $260.000 di Vegas. Ternyata Jim berencana untuk memasang taruhan pada pertandingan basketnya Lamar. Dan karena kemarin sudah menemui Lamar, Jim percaya kalau muridnya satu itu akan menuruti permintaannya. Lalu keesokan harinya seperti yang sudah dijanjikan, Jim diam-diam sudah meletakkan $150.000 di loker milik Lamar. Hal ini membuat Lamar menyadari kalau dosennya kemarin gak main-main. Maka setelah itu Lamar pun fokus dengan pertandingannya, sementara Jim menontonnya dari bangku penonton. Di tempat lain, Neville yang juga memasang taruhan untuk pertandingan ini menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Ia merasa sangat yakin kalau taruhannya kali ini akan membawa untung banyak karena Lamar adalah pemain yang bisa ia andalkan. Dan begitu pertandingan dimulai, Lamar langsung menunjukkan bakat terbaiknya. Ia mencetak skor berkali-kali sampai timnya unggul jauh. Namun ketika sudah babak kedua, Lamar mulai menurunkan tempo permainannya. Ia bahkan beberapa kali gagal mencetak skor sampai membuatnya dikeluarkan dan harus menunggu di bangku cadangan.
But over these past few minutes has not been the Lamar Allen that we used to. Para penonton yang nggak tahu apa-apa mengira kalau Lamar butuh istirahat. Padahal itu sebenarnya adalah strategi Lamar supaya tim lawan bisa melakukan serangan dengan leluasa. Tanpa diduga lawannya akhirnya bisa mengungguli skor tim Lamar. Dan kenyataan itu membuat para pendukungnya kecewa. Apalagi Neville yang mulai ketar-ketir kalau ia akan kalah banyak. Sementara itu sang pelatih yang khawatir jika timnya akan kalah kembali menurunkan Lamar ke lapangan. Dan Lamar langsung menunjukkan kemampuan terbaiknya lagi. Dan ia pun langsung mencetak skor beberapa kali hingga timnya kembali menang. Meskipun dengan selisih skor yang sangat tipis alias gak lebih dari 8 poin. Seperti permintaan Jim. Dan itu artinya Jim menang besar. Ia pun segera melunasi utangnya kepada Neville. Tadinya Neville merasa curiga dari mana uang Jim berasal. Tapi Jim cuma berkata kalau itu adalah utangnya dari Frank. Dan yang penting sekarang Jim bisa melunasi utangnya. Sekaligus menepati janjinya untuk menyampaikan pesannya kepada Lamar. Setelah menemui Neville, Jim kemudian bertemu dengan Dexter. Bocah itu memberinya satu kantong penuh berisi uang dan Jim memberinya $50.000 sebagai ucapan terima kasihnya. Berarti setelah ini Jim tinggal melunasi utang kepada Tuan Lee dan juga Frank. Untuk itu Jim pun mengundang Tuan Lee dan Frank ke sebuah rumah judi di kawasan Koreatown. Di sana Jim mempertaruhkan uang sisa kemenangannya di meja roulette. Orang-orang di sana tadinya merasa takjub melihat uang yang dibawa oleh Jim dan mereka semakin terkejut karena Jim mempertaruhkan semua uangnya dalam satu kali putaran. Maka inilah detik-detik yang menentukan ketika lingkaran roulette itu diputar. Jim cuma punya satu kali kesempatan dan kalau ia gagal maka Jim bisa saja dihabisi di tempat. Namun kali ini Jim sangat percaya diri. Dia tahu celah yang ada dalam roulette itu. Hingga akhirnya Jim bisa memenangkan permainan itu. Dan ia mendapatkan $510.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Akhirnya Jim pun bisa membayar lunas semua utang dan bunganya kepada Tuan Lee dan juga Frank. Jadi sekarang Jim sudah benar-benar bebas. Setelah sekian lama ia terjerat utang, kini Jim bisa melunasi utangnya hanya dalam waktu 1 malam. Namun hal itu cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi seorang Jim. Ia benar-benar ingin memulai hidup barunya dan gak mau lagi terjebak utang dengan rentenir manapun.